Oke teman-teman, jam 6:07 ini saya udah mau pulang ke Prabu Muli teman-teman. Tapi ini kondisi hujan rintik-rintik. Tapi insya Allah saya terus lanjut ini teman-teman. Mungkin nanti ambil gambarnya kalau sudah cerah ya, udah terang. Oke teman-teman, sekarang jam 6:43. Ini saya sudah sampai di Simpang Cecar. Ini hujannya ya baru kelar banget teman-teman. Tadi sempat nunggu juga sih, agak reda dikit gitu. Terus ya agak-agak gerimis gitu, saya tetap lanjut jalan ya, takutnya ditungguin hujannya juga nggak berhenti. Tapi alhamdulillah ini udah berhenti hujannya, jadi bisa kita ambil video ini teman-teman. Dan ini udah sampai di Cecar, Desa Bangun Jaya teman-teman, tapi lebih dikenal dengan Simpang Cecar ya. BTW ini saya ini udah pulang dari kerja teman-teman, 2 minggu dari lokasi kerja. Waktu berangkat kemarin memang saya nggak syuting lagi teman-teman, nggak divideoin ya, karena waktu kemarin itu udah buru-buru banget berangkatnya, udah kesorean. Jadi saya fokus saja untuk cepat sampai ke tujuan gitu. Dan kalau motor terakhir itu kondisi ban depan saya ini velgnya ini goyang banget ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin udah dibelikan velg baru, tapi ini masih terasa goyang teman-teman. Nampaknya bannya juga ini harus diganti nanti. Bannya memang belum terlalu gundul ya, tapi mungkin karena efek dari kelamaan velgnya itu udah bengkang ya, atau nggak bulat lagi gitu, jadi berakibat di bannya juga ini masih kerasa goyang teman-teman. Mungkin permukaannya itu udah nggak rata ya gitu ya. Insya Allah sampai di rumah ini nanti kita carikan bannya lagi, ban baru ya teman-teman. Kalau ban sih banyak stoknya di Prabu Muli, tapi kemarin velg itu kita harus cari sampai ke Palembang karena di Prabu Muli itu nggak dapat velg 21. Oke teman-teman, sekarang ini kita sampai di jembatan Sungai Keruh. Nah ini kondisi habis hujan semalam tadi ya. Ini masih jalanan juga masih basah, dan di depan itu masih berkabut bekas-bekas hujan ini teman-teman. Tampak masih sepi, belum terlihat ada pengendara lain yang lewat di jalur ini teman-teman. Coran ini nanti akan kepotong sama ini jembatan besi yang masih ada nih, jembatan besi kecil teman-teman, nggak begitu panjang sih. Depan kita akan melewati jembatan ke teras, dan seperti biasa teman-teman, perkiraan untuk sampai ke kota Prabu Muli itu sekitar 3-3,5 jam. Mungkin dengan kondisi yang sama seperti perpulangan periode lalu itu, ini ya sekitar 3,5 jam lah, lebih dikit ya, karena kita ya kondisinya masih agak goyang ini, jadi saya nggak bisa terlalu ngebut ini teman-teman. Walaupun pagi ini udah cerah ya, meskipun jalannya masih basah ini, tapi insya Allah di depan sana mudah-mudahan cerah, jadi nggak ada kehalang hujan gitu.
berhenti sejenak di sini. Ini lokasinya di antara Simpang Menara 33 sama Simpang Madu, teman-teman. Dan ini kita sampai di Simpang Madu, teman-teman. Jadi Simpang Madu ini kalau menurut saya ini posisinya berada di tengah-tengah, teman-teman, antara Cecar sama Pendopo. Jadi kita akan sampai ke Pendopo itu selama atau waktunya itu sama dengan kita dari Cecar sampai ke Simpang Madu ini tadi. Kurang lebih dari Cecar ke Pendopo itu sekitar 1,5 sampai 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, di depan ini kita sudah sampai di persimpangan jalan masuk ke desa Semangus, teman-teman. Itu yang ke kiri ke jalan tanah ya, jalan berbatu, jalan logging. Ini kita menuju ke arah Pendopo melalui desa Semangus. Hujannya ini rata ya semalam. Di sini juga masih bekas hujannya, masih nampak basah jalanan. Buat teman-teman yang baru ketemu atau baru mengikuti video ini, video perjalanan saya seperti ini adalah perjalanan rutin yang sering saya lakukan dari Prabu Muli ke Musirawas dan sebaliknya gitu, dengan menggunakan baik dengan pakai ini si belalang tempur JH 125 Jaling ya, atau pakai sedan Soluna. Aman, teman-teman, untuk perjalanan saat ini. Kondisi jalanan itu aman ya, meskipun dari Cecar sampai ke Musirawas itu maksud saya dari Cecar sampai di ya semua di kawasan Musirawas itu hampir jalanannya banyak yang rusak ya, teman-teman, tapi masih bisa dibilang nyaman lah, masih aman lah untuk dilalui gitu. Akhirnya saya pakai sedan pun masih sampai, teman-teman. Dan ya memang terkendala sedikit sih dengan adanya jalan yang rusak di kawasan Musirawas tuh. Dan jalan yang kita lewatin ini adalah jalan alternatif paling cepat menuju ke Palembang yang ke arah timur, atau menuju ke Lubuk Linggau kalau dari arah Palembang ya. Ini jalan tercepat. Oke, kita habis melewatin pemukiman desa Semangus, teman-teman. Dan ini kita melintas di rimba Semangus dulunya ya, tapi sekarang kiri kanan ini udah kebun, entah kebun karet atau kebun sawit atau kebun singkong. Dan ini bentar lagi kita akan melewatin jembatan yang sudah levelnya turun itu, anjlok gitu, teman-teman. Karena kondisinya habis hujan ini, biasanya kalau hujannya lama gitu bisanya terendam jembatannya itu, bahkan sampai banjir ya. Kita udah kalau nggak salah 2 kali naik rakit melewatin jembatan itu, teman-teman, karena banjir. Dan karena suasananya habis hujan ini, kita seperti melintas di daerah pegunungan ya, karena ini kita banyak melintasi hutan-hutan yang sebetulnya di samping kiri kanan ini udah banyak kebunnya, tapi masih terlihat seperti hutan rimba gitu ya, teman-teman. Nah, itu kondisi jembatannya ada di tikungan ini, teman-teman. Itu kondisi jembatannya aman, teman-teman, nggak ada genangan air ya. Memang ini semakin lama semakin turun levelnya jembatan ini, teman-teman. Di jalanan desa kayak gini kita masih bisa menemukan
bus lawas teman-teman, yang bodinya itu masih kayu seperti tadi ya, barusan kita salib. Dan sekarang kita bertemu lagi dengan jalur logging teman-teman. Artinya kita kembali ke jalan cor-coran tadi ya. Nah, ini mobil kendaraan logging ini terparkir di kanan jalan ini teman-teman. Ini mau dibawa ke pabrik ya, ke PT TEL yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman. Oke, ini udah sampai depan ini simpang percabangan di simpang pintu teman-teman. Jadi kita akan berpisah lagi dengan jalur logging ini, dia akan berbelok ke kanan, nanti ketemu lagi di simpang Raja, dia lewat jalur belakang, kita nanti lewat jalur arteri ya. Ini kita kembali ke jalan aspal menuju ke Pendopo Kota. Di jalur ini sama seperti di jalur melewatin desa Semangus tadi teman-teman, jalannya di sini aspal namun agak lebih kecil ya dibandingkan dengan jalan cor-coran yang bertemu dengan jalur logging tadi teman-teman. Oke teman-teman, ini jam 8:12, ini kita sudah sampai di kawasan Pendopo Kota, ini di Simpang 5 ya. Nah, ini kita melewatin bundaran Tugu Ikan Serandang. Dari sini bisa juga ke arah Sekayu teman-teman, itu yang lurus tadi ya. Lurus itu ke lewat Talang Akar itu ke arah Sekayu. Ini kita yang ke arah Simpang Blimbing, Kabupaten Muara Enim. Nah, ini tadi kita dari Cecar itu sekitar jam 7:45 ya. Jadi perjalanan kita kurang lebih dari Cecar sampai ke Pendopo Kota ini 1,5 jam teman-teman. Dan kalau dari dari lokasi tadi memang agak lama karena nunggu hujan agak reda sedikit, terus saya memang jalannya agak pelan teman-teman. Dan ini suasana kota Pendopo, memang jalannya agak sedikit kecil teman-teman untuk kelas jalan kabupaten ya, jalan antar kabupaten, jalannya menghubungkan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau ada yang kendaraan parkir di bahu jalan di jam sibuk, di hari-hari sibuk, hari Senin sampai Jumat itu sedikit mengganggu pengguna jalan yang lain. Dan ini mohon maaf teman-teman kalau gambarnya ini terlalu goyang ya, karena memang kondisi dari sepeda motornya ini ban depan ini masih goyang ini. Ini adalah Desa Talangbulang teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di Kabupaten Muara Enim. Kita akan sampai di perbatasan ini teman-teman. Kalau di awal video tadi itu masih bisa saya kurangin untuk goyangnya gambarnya ini teman-teman, karena kameranya sambil saya pegang ya.
Tapi kalau di sini kalau saya pegang satu kamera, satu pegang apa namanya gasnya, ini agak repot juga karena di sini udah mulai rame jalannya teman-teman. Kalau masih di Cicar tadi masih bisa lah saya pegang kameranya teman-teman. Hasilnya kalau ditaruh di dada seperti ini ya goyang sekali. Dan ini perbatasan teman-teman, kita udah memasukin wilayah Kabupaten Muara Enim, ini Desa Teluk Lupuk teman-teman. Nah, ini sungai yang menjadi pembatas ya teman-teman, antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, termasuk juga dengan Prabu Muli teman-teman. Ini Sungai Lematang, dan ini kita melewatin jembatan Lematang. Dan sekarang kita sampai di Simpang Blimbing teman-teman, percabangan jalan antara yang ke arah Muara Enim atau ke arah Prabu Muli dan Palembang teman-teman. Yang ke kanan tadi ke arah kota Muara Enim, ini kita ke arah Prabu Muli dan Palembang. Di sini biasanya rame atau macet teman-teman kalau ada kereta Babarancang yang melintas, tapi untuk pagi ini lancar jaya karena di perlintasan itu dekat dengan percabangan atau persimpangan jalan ya teman-teman, jadi mudah untuk macet di sana. Nah, di depan ini Simpang Tel teman-teman. Jadi Tel itu adalah perusahaan yang mengolah logging yang kita temuin tadi teman-teman. Truk-truk logging tadi dibawa ke PT Tel itu, belok ke kiri itu teman-teman, pabriknya diolah menjadi bubur dan kertas di PT Tel. PT Tel itu PT Tanjung Enim Lestari teman-teman, yang mengolah kayu-kayu logging tadi. Ini kita sampai di Simpang Niru teman-teman, di kecamatan Rambang Niru. Ini kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan kota Prabu Muli. Nah, ini di depan kita ada bis Putra Remaja teman-teman. Bis ini trayek ke Sumatera paling jauh Jambi. Dan untuk wilayah di Jawanya ini, kalau Jawa Tengah ini daerah Jogja ya, Jogja, Solo. Kalau Jawa Timurnya kalau tidak salah sampai Blitar ini. Kalau bis yang di depan kita ini trayeknya jurusan Jambi Kediri teman. Ini mau kita duluin tapi ternyata kenceng banget dia. Oke, sekarang jam 9:11 ini teman-teman, sampai di perbatasan ya. Ini kita masuk di gerbang kota Prabu Muli. Jadi untuk durasi waktu perjalanan ini teman-teman ya nggak terlalu jauh meleset dari kebiasaan ya. Masih di range 3 sampai 3,5 jam perjalanan teman-teman. Dari perbatasan ini sampai ke pusat kota ya kurang lebih sekitar 15 menitan.
Oke teman-teman, yang di depan ini adalah simpang Tugu Nanas atau bundaran Tugu Nanas. Yang ke kanan itu menuju ke Jalan Lingkar. Nah ini Jalan Lingkar, atau yang mau ke Palembang via tol, tol Prabu Mulih Palembang itu lewat ke kanan itu tadi teman-teman. Nanti gerbang tol ada di Desa Karangan ya. Lebih menghemat kurang lebih 1 jam teman-teman, dibanding lewat dari jalan ini ya. Dan ini adalah flyover Patigalung di Serba Nanas teman-teman, di simpang Jalan Lingkar tadi. Tugunya itu Tugu Nanas ya. Ini pun ornamen jembatannya pakai nanas juga. Itu di bawah ada kereta yang sedang lintas, kereta Babaranjang Batubara rangkaian panjang. Nah ini SMP Negeri 4 Prabu Mulih teman-teman. Ini wilayah ini namanya Kepodang ya. Jadi memang ikonnya Prabu Mulih ini nanas teman-teman, karena salah satu penghasil nanas untuk di wilayah Sumatera Selatan ini. Dan nanasnya terkenal nanas yang manis itu teman-teman. Di samping kiri ini adalah Komperta teman-teman, komplek Pertamina. Itu gerbang samping itu tadi dibuka, itu biasanya di gedungnya itu sedang ada acara resepsi pernikahan kayaknya. Dan ini kita sudah mulai masuk di kawasan kota ya teman-teman, kawasan tengah kota ini. Dan mungkin videonya untuk cerita kali ini atau vlog kali ini sampai sini aja ya teman-teman. Ini juga saya biasanya agak panjang, tapi ini enggak terlalu panjang, ambil videonya dipotong-potong karena ya ini tadi kondisi belum normal ini motornya ini teman-teman. Untuk bannya ini ya, kayaknya sepertinya bannya ini udah minta diganti juga. Kemarin velgnya udah diganti, tapi ternyata ini jalannya masih goyang. Insya Allah nanti akan kita ganti bannya ini, ganti ban baru ya, ban luarnya ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti perjalanan saya dari lokasi kerja sampai ke Prabu Mulih ini. Terima kasih semuanya. Kita insya Allah jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.